warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti praktik baik implementasi segitiga restitusi dalam pembelajaran, dalam hal ini menerapkan budaya positif di sekolah. Bapak dan Ibu Guru, ini saya ada oleh-oleh dari kegiatan diklat saya yaitu guru penggerak tentang penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Nah, apa sih segitiga restitusi di sini? Sebelumnya saya membacakan dulu tentang prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang disingkat dengan KHD, di mana anak-anak tumbuh, hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Setuju atau tidak setuju? Kira-kira Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Maybe yes, maybe no. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nggak? Setuju. Ada yang nggak setuju? Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju. 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 Ada yang tidak setuju? Lanjutkan ya. Terima kasih Pak Bedo. Pak Bedo tidak setuju dengan penghargaan. Menurut Pak Bedo, penghargaan itu membuat tidak bisa mengembangkan kreativitas anak kita ya. Oke, kita lihat yang lain lagi. Dan ini kita pahami dengan kata disiplin. Apa makna disiplin di sini? Artinya belajar. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Tetapi dalam budaya kita disiplin itu ibaratnya seperti pemaksaan, ya. Ada hukuman, ada hubungan dengan hukuman ketidaknyamanan. Padahal disiplin diri itu harus muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, di sini ada makanya dibikin disiplin positif. Yang disiplin positif itu adalah karakter seseorang dalam bentuk sikap dan tingkah laku yang terbentuk dari kesadaran dalam dirinya. Jadi bukan karena keterpaksaan dia disiplin. Kemudian bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan dengan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal seperti jujur, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, dan yang lainnya. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dengan penghargaan. Mungkin tadi yang sudah dibilang sama Bu Mas Daliana, penghargaan itu penting karena bisa membangkitkan motivasi. Nah, kita lihat di sini Bu, konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau kita menghukum, kita membuat anak kita menjadi gagal. Begitu juga dengan penghargaan. Hukuman sifatnya menyakiti, tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya, dia nggak berani jujur. Lalu murid menjadi merasa rendah diri karena dia sudah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan penghargaan. Ternyata penghargaan itu merusak hubungan. Nah, bagaimana yang sukses? Konsep disiplin yang membuat sukses? Konsekuensi. Dengan cara konsekuensi. Apa itu konsekuensinya dengan restitusi? Di sini restitusi murid harus bertanggung jawab terhadap perilakunya. Fokus pada pemecahan masalahnya itu harus jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian dirinya yang memegang kontrol, bukan karena paksaan dari orang lain. Dan dari itu murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Coba kita cek, ini hukuman atau konsekuensi? Nomor 1, mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan lagi terlambat sekolah karena terlambat sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, ini hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Juga hukuman. Ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Apa 5 posisi kontrol terhadap murid? Yang pertama sebagai penghukum. Ciri-cirinya itu kata-katanya menyakitin, menghardik. Kemudian yang kedua sebagai pembuat murid merasa bersalah.
yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Mungkin ada, saya bilang apa itu restitusi. Oke, Bapak Ibu Guru, kalau kita melihat ada murid yang sedang melakukan kesalahan, apa yang Anda lakukan di antara pilihan ini? Menunjukkan kesalahannya dan meminta untuk melihat baik-baik kesalahannya, atau mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, atau mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya atau diungkit-ungkit kesalahannya, kemudian bertanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Yang mana kita lakukan? Semuanya atau salah satunya? Semuanya biasanya ya. Nah, kalau semuanya kita lakukan itu akan menciptakan murid yang menjadi gagal. Nah, dalam restitusi itu tidak. Restitusi itu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga dia bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu sebenarnya tujuan dari restitusi. Jadi restitusi di sini ciri-cirinya tidak untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian Sudah paham ya Bu ya tentang keyakinan kelas sama kesepakatan kelas? nah ini akan memperbaiki hukuman, lalu tawaran bukan paksaan. Artinya dia pengen apa hukuman buat dia sendiri. Kalau dia terlambat, ya berarti dia berjanji tidak akan terlambat, membuat alarm apa segala macam di rumahnya, ada yang bangunkan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dan fokus terhadap karakter bukan tindakan. Jadi pembentukan karakter di sini Bu ya. Kemudian restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bagaimana penerapan segitiga restitusi di sini? Di sini ada kegiatan yang pertama menstabilkan identitas. Contohnya kemarin Bu, saya sudah coaching si yang rambutnya merah kemarin siapa Bu? Andre Sandro, ya, Andre Sandro. Ternyata ada lagi kesalahannya, saya lihat. Itu celananya itu sobek-sobek dibuatnya dengan pakai pensilnya, dengan pulpen. Koyak-koyak celananya itu bolong-bolong. Iya, udah digantinya. Ternyata tadinya itu dia nggak mau jujur. Itu katanya punya temannya dan segala macam yang dipinjam dari temannya. Rupanya itu memang celana dia sendiri. Makanya saya bilang sama adiknya suruh mama merobohkan celana yang kayak ini. Iya, biar nggak dipakai. Biar keren katanya Bu. Biar jadi ada yang keren. Jadi itu pertama saya tanyain, kita stabilkan identitas kayak macam teman gitu kan. Memang memang nggak pakai sepatu apa kan saya bilang pakai celana bolong-bolong banyak masuk angin ke dalam supaya dia mau jujur. Kemudian ternyata itu salah. Nah kan malu seharusnya kita pakai celana bolong-bolong, seharusnya itu validasi tindakan yang salah. Yang terakhir kita tanyakan, kau mau jadi orang yang kayak mana? Kau mau jadi orang yang berandalan? Saya bilang enggak Bu, saya pengen jadi orang yang baik. Nah, itu keyakinan dari dalam diri. Jadi ada 3 tahap yang di sini kita lakukan. Pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Gak apa-apa melakukan kesalahan. Orang wajar melakukan kesalahan. Yang kedua kita tanya, itu validasinya tindakan yang salah. Wajar gak kalau anak sekolah pakai celana bolong-bolong atau pakai rambut yang merah? Gak wajar Bu. Berarti dia sudah meyakini bahwa tindakan itu salah. Ya. Dan saya tanyakan, kamu pengen jadi orang yang seperti apa? Nah itu menanyakan keyakinannya. Baik Bapak Ibu, itu saja yang sudah saya sampaikan tentang keyakinan kelas dan praktek restitusi. Semoga kita ke depannya bisa menerapkan cara-cara ini dalam menyelesaikan permasalahan. Selama ini saya juga sebagian besar sebagai orang yang penghukum. Itu dari awal itu udah karakter banget sama saya itu sebagai penghukum. Ternyata sudah mempelajari ini ada dampaknya ke anak kita nantinya. Memang nggak kita sadari itu, tapi rupanya ada dampaknya nanti ke depan. Anak kita menjadi orang yang pendendam, benci akan peraturan. Kita ingin seperti itu pada anak murid kita nantinya. Karena kita akan membuat mereka menjadi masyarakat yang berbudaya. Sehingga seperti yang dibilang Pak Bedo, sama-sama kita perbaiki cara mengajar kita atau cara berperilaku kita terhadap murid.
Baik, itu saja. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktunya hari ini. Semoga kita semangat atau membuat komitmen untuk melakukan perubahan. Dimulai dari kapan? Besok. Nah, mungkin di rumah Bu ya, di rumah sama anak-anaknya bisa dipraktikkan seperti itu. Tidak ada hukuman lagi Bu ya. Tapi nggak Oke. sadar nanti. Ya, itu namanya konsistensi Bu ya. Bagaimana kita memperbaiki diri. Kembali lagi. Baik, terima kasih sekali lagi. Semoga kegiatan kita kali ini bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di sekolah kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah di sekolah kami ada seorang CGP Angkatan 8 yang telah mensosialisasikan tentang segitiga restitusi kepada kami rekan-rekan sejawatnya. Nah, biasanya setelah melihat yang dijabarkan beliau, ternyata saya seorang guru yang penghukum. Dari penjelasan beliau saya bisa berubah, jadi saya tahu bagaimana mengatasi anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang terlambat. Alhamdulillah kami akan berubah karena sudah mendapat pencerahan tentang segitiga restitusi. Terima kasih CGP Angkatan 8, sukses selalu.